Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Awal waktu maghrib. Kapan waktu maghrib? Fudail. Mana Fudail? Kapan waktu maghrib Fudail? Kapan antum sholat maghrib? Jam berapa? Hah? Apa? Hah? Terbenam matahari. Ahsan, barakallahu fiik. Awal waktu maghrib adalah terbenamnya matahari. Saya akhir waktu maghrib, Abu Zakaria. Kapan akhir waktunya? Jam berapa? Hah? Apa? Ketika cahaya berapa? Cahaya merah. Ahsan, labas. Ketika hilangnya cahaya merah atau cahaya putih yang ada di ufuk barat, yang di langit ufuk. Baik. Awal waktu Isya. Siapa antum? Akhi. Kapan awal waktu Isya? Akhi, antum main di luar sana. Main di luar. Mau main atau belajar? Sini, duduk di sini depan. Ta'al, depan sini. Depan sini. Sini depan. Sampingnya antum. Siapa namanya? Muhammad Abdul Rabbi, Masya Allah. Kapan awal waktu Isya? Masya Allah, ahsan, barakallahu fiik. Apabila telah hilang cahaya merah di langit atau cahaya putih, yakni akhir waktu maghrib adalah awal waktu Isya. Akhir waktu Isya Anas tengah malam. Akhir waktu Isya tengah malam, bukan sampai subuh. Tengah malam ya, kan sampai subuh. Sahih. Berdasarkan dalil yang telah kita sebutkan. Baik. Dalil dari Al-Quran yang menunjukkan akhir waktu Isya tengah malam. Siapa yang tahu? Baik, ahsan. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Awal waktu subuh. Antum ya akhi, awal waktu subuh. Fajar yang mana? Fajar Shadiq. Baik. Terbitnya Fajar Shadiq. Apa bedanya Fajar Kadhib dengan Fajar Shadiq? Antum akhi. Bedanya apa Fajar Shadiq dengan Fajar Kadhib? Baik, ahsan, barakallahu fiik. Kata beliau, Fajar Kadhib itu meninggi dari atas ke bawah, sedangkan Fajar Shadiq itu melebar dari kiri ke kanan. Dan juga Fajar Kadhib makin gelap, bukan makin terang. Sebaliknya Fajar Shadiq makin terang. Ada satu lagi bedanya. Siapa yang tahu? Antum? Terputus dengan apa? Dengan apa terputusnya? Kegelapan. Fajar Shadiq bersambung. Ahsan, barakallahu fiik. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asfiru bil fajr. Asfiru bil fajr. Diterangkan oleh para ulama, hadis ini ada dua makna. Siapa yang ingat asfiru bil fajr? Abu Waqqas menyegerakan salat subuh. Asfiru bil fajr. Kata Rasulullah, apa arti asfiru bil fajr? Asfiru, isfar, al-isfar artinya ini sudah terang, sudah apa? Tidak gelap lagi. Jadi asfiru bil fajr sama dengan abridu biz zuhur. Abridu biz zuhur. Asfiru bil fajr, salatlah fajar ketika sudah terang. Yakni sudah tidak gelap. Siapa yang ingat maknanya? Dan justru sebaliknya sunnah. Jadi seakan-akan ada bertentangan di situ. Pertama, sunnah sholat subuh itu ketika dilakukan masih sangat gelap. Sampai disebutkan dalam hadis Aisyah dalam as-sahihain tentang para wanita yang ikut sholat, summa yarji'na ila buyutihunna fala ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Kemudian mereka pulang ke rumah-rumah mereka dan tidak ada satupun yang mengenali mereka. Karena apa? Karena gelap. Tapi kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, asfiru bil fajr. Salatlah subuh ketika sudah terang. Jadi seakan-akan bertentangan. Tapi dijelaskan oleh para ulama sebetulnya tidak bertentangan. Sebab maknanya adalah apa maknanya? Hah? Apa? Dipanjangkan salatnya. Ahsan, barakallahu fiik. Satu makna lagi. Ahsan, barakallahu fiik. Pastikan telah muncul Fajar Shadiq. Itu makna asfiru bil fajr. Baik. Kapan akhir waktu subuh? Akhir waktu subuh
Terbit matahari, ahsan, barakallahu fiik. Terbitnya matahari adalah akhir waktu subuh. Baik, nuwasil insyaallah taala. Qala al-mu'allif rahimahullah, "Wa man nama 'an salatihi aw saha 'anha fa waqtuha hina yadhkuruha." Dan barang siapa yang tertidur dari salatnya atau dia melupakannya, maka waktunya ketika dia mengingatnya. Ini permasalahan yang kedua yang ada dalam bab mawaqitis shalah. Kita telah selesai dari permasalahan yang pertama, yaitu waktu-waktu salat 5 waktu. Sekarang permasalahan yang kedua, tentang orang yang tertidur atau lupa, bahkan sampai hilang waktunya, sampai hilang waktu salat. Maka kata al-mu'allif rahimahullah, Asy-Syaukani, barang siapa yang tertidur dari salatnya atau dia lupa, waktunya adalah ketika dia mengingatnya. Jadi walaupun sudah keluar waktunya, tapi dia baru bangun dari tidurnya, atau dia baru ingat belum sholat, maka saat itulah waktunya dia sholat. Saat itulah waktunya dia sholat. Dan jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda lagi. Jadi misalkan seorang lupa sholat subuh, atau tertidur sholat subuh, bangun sudah jam 8 pagi, matahari sudah tinggi, lewat waktunya, maka dia sholat subuh pada saat itu juga. Bahkan walaupun sudah terlewat beberapa sholat, misalkan lupa belum sholat zuhur, kapan dia ingat? Ba'da isya. Saat itu dia sholat zuhur. Saat itu dia sholat zuhur. Berdasarkan hadis di dalam As-Sahihain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang melupakan satu salat atau dia tertidur darinya, maka hendaklah dia salat ketika dia ingat. Jadi kapan saja dia salat, ketika dia telah mengingatnya atau ketika dia telah terbangun dari tidurnya. Baik. Hanya saja kalau dia sengaja tidur larut misalkan, sudah tahu bangun subuhnya susah, sengaja tidur larut tanpa ada suatu hal yang penting untuk membuat dia tidur larut, maka dia berdosa. Baik. Kalau dia tidak sengaja, tentunya dia tidak berdosa. Ini. Kemudian permasalahan, apakah seorang menjaharkan sholatnya ketika dia sholat di waktu jahar, misalkan sholat sir, sholat zuhur dan asar, karena lupa atau tertidur dia sholat di waktu maghrib, apakah dia jaharkan atau tetap dia sirkan? Apakah dia jaharkan karena ini waktu jahar, malam itu kan waktu jahar, atau tetap dia sirkan karena ini sholatnya sir? Ini termasuk permasalahan yang dibahas oleh para ulama dalam masalah ini. Maka yang benar adalah tetap yang sir dibaca sir, yang jahar dibaca jahar. Berdasarkan dalil di dalam As-Sahihain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang kisah tertundanya sholat asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat karena berjaga-jaga menghadapi serangan orang-orang kafir di perang Khandaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mala Allahu kuburahum wa buyutuhum nara." Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. Kama syagaluna 'anis salatil wusta hatta ghabatis syams. Sebagaimana mereka telah menyibukkan kita dari salat asar sampai terbenam matahari. Wa fil lafdhin li Muslim, dan dalam lafaz Imam Muslim, syagaluna 'anis salatil wusta, salatil asar. Mereka menyibukkan kita dari salat wusta, yaitu salat asar. Thumma shallaha bainal maghrib wal isya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat antara maghrib dan isya. Dalam hadis ini tidak dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan salatnya. Jadi beliau salat asar di waktu antara maghrib dan isya, dan tidak dijelaskan beliau sallallahu alaihi wasallam menjaharkan salatnya, menunjukkan bahwasannya tetap dia pada asalnya. Demikian sebaliknya dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu perjalanan ketiduran sampai beliau salat subuh ketika matahari sudah terbit. Maka di situ juga tidak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensirkan bacaannya atau memelankan bacaannya. Maka dia berarti tetap pada asalnya. Tetap pada asalnya, walaupun di waktu jahar salat sir dibaca sir. Sebaliknya, walaupun di waktu sir salat jahar dibaca jahar. Baik.
Permasalahan yang lain tentang at-tertib, urutan. Kalau misalkan kita ketiduran sholat asar, lalu teringat pas masuk waktu maghrib, mana yang kita dahulukan? Apakah maghrib atau asar? Maka yang benar berdasarkan dalil yang ada tetap diurutkan seperti urutannya. Tetap diurutkan seperti urutannya. Adapun hadis yang baru saja kita sebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Tsumma shallaha bainal maghrib wal isya." Kemudian Rasulullah SAW salat asar antara maghrib dan isya, maksudnya antara waktu maghrib dan waktu isya, bukan antara salat maghrib dan salat isya. Hal itu dikuatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, juga dalam as-sahihain, beliau berkata, "Fa shallal asra ba'da ma gharabat asy-syams." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar setelah matahari telah terbenam. Thumma shalla ba'daha al-maghriba. Kemudian beliau salat setelahnya maghrib. Beliau tetap sesuai urutan. Kalau seorang lupa melakukan salat dan sudah masuk waktu salat berikutnya, tetap dia lakukan sesuai urutan. Baik. Permasalahan yang lain yang berhubungan dengan bab ini disebutkan oleh para ulama, termasuk adab apabila seorang tertidur di satu tempat sehingga dia tidak melaksanakan salat pada waktunya, maka hendaklah dia pindah dari tempat tersebut untuk melakukan salat. Jangan dia salat di tempat tidurnya itu. Kenapa? Karena itu sebagai tanda di tempatnya ada syaitan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Arrasna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam nastayqid hatta tala'ati syams." Kami beristirahat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di satu perjalanan, dan kami tidak bangun sampai matahari terbit. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liya'khudh kullu rajulin bi ra'si rahilatihi fa inna hadha manzilun hadarana fihi syaitan." Hendaklah setiap orang mengambil kepala tunggangannya, yakni dibawa keluar, karena sesungguhnya tempat ini yang kita tempati sekarang ini terdapat syaitan. Jadi berpindah untuk melakukan salat. Faidah dikatakan oleh para ulama, yang pertama, fihi ta'zimu as-salah. Faidah dari berpindah tempat ini adalah pengagungan kedudukan salat, sehingga tidak dilakukan di tempat kita melupakannya, walaupun tidak disengaja. Yang kedua, tahdzibul lin-nafsi wa ta'dibuhu. Dalam perbuatan ini berpindah tempat yang kita lalai dari salat, terdapat pendidikan bagi jiwa, sebab tempat tersebut telah terjadi suatu kelalaian sehingga kita melalaikan salat. Baik. Kemudian yang ketiga juga disebutkan para ulama, faedah yang lain, bahwasannya la yajtami'u mawdi'un fihi ma'siyatun wa ta'ah. Tidaklah boleh berkumpul di satu tempat ada kemaksiatan dan ketaatan. Ini berdasarkan hadis Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu dalam riwayat Abu Daud, yakni tentang seorang yang bernazar untuk menyembelih hewan di buana. Nazar rajulun an yanhara ibilan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di buana. Ada seorang bernazar untuk menyembelih unta di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu tempat yang bernama Buana. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid, babun la yuzba bi makani yuzbahu fihi li ghairillah. Bab tidak boleh menyembelih di tempat di mana di situ disembelih untuk selain Allah, cari tempat yang lain. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia kabarkan tentang nazarnya tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad?" Apakah di buana tersebut ada berhala dari berhala-berhalanya jahiliyah yang disembah? Qalu la. Sahabat menjawab tidak. Qala, beliau bertanya lagi, "Hal kana fiha 'idun min a'yadihim?" Apakah di buana itu terdapat satu id dari id mereka? Qalu la. Sahabat menjawab tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Aufi bin nadrik, fa innahu la wafa'a li-nadrin fi ma'siyatillah wa la fi ma la yamliku ibnu Adam." Maka tunaikanlah nazarmu, karena tidak boleh menunaikan nazar dalam bermaksiat kepada Allah
dan dalam hal yang tidak dimampui oleh anak Adam. Hadis ini menunjukkan bahwasannya tidak boleh berkumpul di satu tempat ketaatan dan kemaksiatan. Maka ini hikmahnya. Termasuk sunnah pindah tempat yang kita ketiduran di situ dari suatu sholat untuk melakukan sholat. Baik. Ini beberapa masalah yang berhubungan dengan orang yang tertidur atau lupa. Maka hendaklah dia sholat ketika dia mengingatnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa man kana ma'dzuran wa adraka min as-salati rak'atan faqad adrakaha. Ini permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang ketiga dalam bab ini. Wa man kana ma'dzuran wa adraka min as-salati rak'atan faqad adrakaha. Barang siapa yang memiliki uzur dan dia mendapatkan satu rakaat salat, maka dia telah mendapati salat tersebut. Barang siapa yang memiliki uzur lalu dia mendapatkan satu rakaat saja pada waktunya, berarti dia dihitung telah salat pada waktunya. Artinya, kalau dia tidak sempat mendapati satu rakaat pada waktunya, maka salatnya tidak dianggap dilakukan pada waktunya. Ini penting kita pahami. Kenapa? Karena seperti yang telah kita jelaskan, barang siapa yang melakukan dengan sengaja, maka tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Kecuali kalau dia ada uzur. Baik. Ini berdasarkan hadis di dalam as-sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka as-subha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapati satu rakaat subuh sebelum terbit matahari, maka dia telah mendapati subuh tersebut. Artinya, kalau dia tidak dapat satu rakaat, berarti dia tidak dapat subuh. Wa man adraka min al-'asr rak'atan qabla an taghrub asy-syamsu faqad adraka al-'asr. Dan barang siapa yang mendapati waktu asar satu rakaat sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapati waktu asar tersebut. Ini hadis umum. Ini hadis khusus tentang subuh dan asar. Tapi dikiaskan kepada seluruh salat. Dan terdapat hadis yang umum, man adraka rak'atan minas salati faqad adraka as-salah. Man adraka rak'atan minas salati faqad adraka as-salah. Ini juga dalam as-sahih. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat, maka dia telah mendapati salat tersebut. Jadi berlaku untuk semua salat, tidak khusus subuh dan asar. Berlaku untuk semua salat. Jadi inilah dhabit, ukuran seorang dikatakan mendapati waktu salat paling minimalnya, yaitu dia dapati satu rakaat salat. Kalau dia memiliki uzur, maka dia tidak berdosa. Tetapi kalau dia tidak memiliki uzur, maka dia berdosa, namun salatnya sah. Kalau dia dapati minimal satu rakaat sebelum habis waktu. Tapi kalau dia tidak dapati satu rakaat saja, misalkan baru takbir, atau baru membaca Al-Fatihah, atau baru membaca surat, tiba-tiba waktu sudah habis, maka dia tidak mendapati waktu tersebut. Sebagaimana yang telah lewat, penjelasan bahwa yang sahih, salatnya tidak sah kalau dia sengaja. Baik, kecuali kalau dia memiliki uzur, maka tidak mengapa. Permasalahan, kapan dikatakan seseorang mendapati satu rakaat? Apakah ketika dia takbir, ataukah ketika dia sudah membaca Al-Fatihah dan surat, ataukah ruku dan seterusnya? Pendapat yang benar dalam masalah ini yaitu dia mendapati ruku. Inilah yang dikatakan satu rakaat. Ini minimalnya. Kalau dia dapati ruku sebelum waktu habis, maka itulah yang dikatakan dia mendapati satu rakaat. Artinya, kalau sebelum ruku waktu sudah habis, maka dia tidak mendapati waktu itu. Baik. Berdasarkan dalil dalam riwayat Bukhari tentang kisah sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un. Bahwasanya beliau sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ruku. Wa raka'a qabla an yasila ila as-saff. Maka beliau ruku sebelum sampai ke shaf. Fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah menambah semangatmu dan jangan kamu ulangi. Hadis ini menunjukkan
dia telah mendapati 1 rakaat, sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan beliau untuk mengulang sholatnya, yakni untuk menambah rakaat yang tertinggal. Maka inilah ukuran seorang mendapati 1 rakaat. Dan ini juga berlaku dalam sholat jamaah. Kapan kita mendapati 1 rakaat bersama imam? Yaitu paling minimal ketika imam sedang ruku. Kalau imam sudah bangkit dari ruku, maka kita sudah tidak dapat 1 rakaat. Berarti kita masbuk, harus kita ganti rakaat tersebut. Baik. Adapun tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zadakallahu hirsan wa la ta'ud." Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan kamu ulangi. Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Tamamul Minnah menjelaskan ada 3 tafsir ulama. Tafsir yang pertama, la ta'ud fi ta'khiril maji ila shalah. Jangan kamu ulangi, maksudnya jangan kamu ulangi terlambat datang salat. Ini jelas dapat diterima. Barakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan kamu ulangi. Yani jangan ulangi terlambat salat. Tafsir yang kedua, la ta'ud ila dukhulika fi shaff wa anta raqi'un. Jangan kamu ulangi masuk ke dalam shaf dalam keadaan ruku. Ini pendapat ulama yang tidak menghitung itu sebagai 1 rakaat. Baik. Dan ini pendapat yang lemah. Bahkan demikian yang disunnahkan. Kalau kita dapati imam ruku, langsung kita ruku dan berjalan masuk shaf. Itu yang disunnahkan berdasarkan satu hadis dari Atha bin Yasir. Dari Atha bin Yasar radhiyallahu anhu sami'a Abdullah bin Zubair 'ala al-minbari yaqulu lin-nas. Bahwasanya beliau mendengarkan Abdullah bin Zubair di atas mimbar berkata kepada manusia, "Idza dakhala ahadukumul masjida wan nasu ruku'un falyarqa hina yadkhul." Kata beliau radhiyallahu anhu, apabila seorang dari kalian masuk masjid dan orang-orang sedang melakukan salat, orang-orang sedang ruku, maka hendaklah dia ruku ketika dia masuk. Baik. Tsumma liyadubba raqi'an. Kemudian hendaklah dia berjalan dalam keadaan ruku hatta yadkhula fi shaff, sampai dia masuk ke shaff. Fa inna dzalika sunnah, karena sesungguhnya hal itu sunnah. Qala Atha berkata, wa qad ra'aituhu huwa yaf'alu dzalik. Dan sungguh aku telah melihat beliau melakukan hal itu. Yani Abdullah bin Zubair. Dan banyak hadis yang menunjukkan apabila seorang mendapati rukuknya imam, maka dia mendapati 1 rakaat. Ini pendapat yang sangat kuat sekali. Terdapat riwayat-riwayat dari sahabat. Walaupun dari Rasulullah SAW hanya kisah Abu Bakar tadi, dan itu macam-macam takwilannya, bahkan ada yang sampai mendhaifkannya. Walaupun dalam riwayat Bukhari ada ulama yang mendhaifkannya, yang mensahihkan pun mentakwil. Yani di antara takwilnya jangan masuk dalam keadaan ruku. Dan ini takwil yang lemah. Adapun riwayat dari sahabat itu sangat banyak. Di antaranya disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil, juz kedua, halaman 262. Ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man lam yudrikil imam raqi'an lam yudrikil rak'ah." Barang siapa yang tidak mendapati imam ruku', maka dia tidak mendapati rakaat tersebut. Barang siapa yang tidak mendapati imam dalam keadaan ruku', maka dia tidak mendapati rakaat tersebut. Artinya, kalau imam sudah bangkit dari ruku', dia tidak mendapati rakaat tersebut. Terdapat asar yang serupa dari Abdullah bin Umar dan dari Zaid bin Thabit dan yang lainnya dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Kemudian permasalahan, kalau misalkan seorang sudah ruku', belum sempat masuk shaf, tapi imam sudah berdiri, imam sudah bangkit dari ruku'. Pernah ditanyakan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dan beliau menjawab, tujzi'u rak'atan. Maka hal itu cukup dianggap sebagai 1 rakaat. Disebutkan dalam Masailul Imam Ahmad karya Abu Dawud halaman ke-35. Baik. Jadi kalau misalkan dia sudah ruku', belum sempat masuk shaf, imam sudah bangkit, itu sudah dianggap sebagai 1 rakaat. Jadi takwil yang kedua lemah. Tafsir yang ketiga, tafsir tentang apa ini? Wala ta'ud. Ahsan. Jangan antum lupa ini. Bahasanya melebar ke sana kemari.
Tafsir yang ketiga tentang wala ta'ud zadakallahu hirsan wala ta'ud, jangan engkau ulangi, yakni la ta'ud ilal ityani ila salati musri'an. Jangan kamu ulangi mendatangi salat dalam keadaan terburu-buru. Dalam keadaan terburu-buru jangan kamu ulangi. Dan ini tafsir yang benar didukung oleh hadis Abi Qatadah di dalam As-Sahihain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumus salata fa'alaikumus sakinah." Kalau kalian mendatangi salat, maka wajib atas kalian dalam keadaan sakinah, tenang, jangan terburu-buru. Fama adraktum fasallu wa ma fatatkum fatimmu. Maka apa yang kalian dapati, salatlah, dan apa yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Ini tidak masalah, walaupun sudah terlambat, tetap kita datang masuk dalam salat dalam keadaan tenang. Dan ini lebih utama dibanding kita dapati rakaat tersebut. Misalkan kita masih jauh, lihat imam sudah hampir ruku, atau bahkan sudah hampir bangkit dari ruku. Apakah kita lari dari jauh atau tetap berjalan tenang? Tetap berjalan tenang itu lebih utama daripada kita mendapati rakaat tersebut. Kenapa? Karena ini pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah kalau seorang lari atau berjalan cepat demi untuk mendapati satu rakaat agar tidak terlambat. Ini salah. Yang benar harus dia berjalan secara tenang. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah, masbuk, tinggal ditambah. Ini pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah yang terakhir yang berhubungan dengan bab ini ditanyakan kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Apabila seseorang mendapati imam dalam sholat Jumat, imam sudah tasyahud akhir atau sudah selesai dari yang paling minimal berdasarkan penjelasan tadi, sudah selesai dari ruku, maka Syekh rahimahullahu taala menjawab, dia tidak mendapati sholat Jumat. Maka apa yang dia lakukan? Sholat zuhur. Kenapa? Karena ini tadi, man adraka rak'atan minas salati faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat, maka dia telah mendapati sholat tersebut. Artinya, kalau dia sudah tidak dapat satu rakaat, berarti dia sudah tidak mendapati sholat tersebut. Jadi, kalau seorang terlambat sholat Jumat dan dia dapati imam dalam keadaan ruku', maka dia dapati sholat Jumat. Ruku' yang kedua. Ruku' yang kedua pada rakaat kedua, dia dapati imam telah ruku', dia dapati rakaat, dia dapati sholat Jumat. Berarti dia tinggal menambah satu rakaat lagi. Tapi kalau dia dapati imam sudah i'tidal dan seterusnya sampai tasyahud, maka dia sudah tidak mendapati sholat Jumat. Berarti apa? Dia sholat zuhur. Berarti dia sholat zuhur. Teruskan saja sholat zuhur. Baik. Tidak perlu dia berhenti lalu ulang kembali sholat, tidak. Teruskan saja dengan niat sholat zuhur. Baik. Alhamdulillah kita telah selesai. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah beliau sampaikan, dan kita akan sesi tanya jawab. Sebelumnya kami ingatkan kembali, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, bisa Anda kirimkan pertanyaan tersebut ke nomor 085353 020304 0853 5302 0304, dan langsung saja kita mencerahkan kepada beliau jawaban-jawaban yang akan beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bolehkah menjalin hubungan bisnis dengan orang sururi atau dengan orang sejenis mereka tapi tidak ikut atau mendukung cara beragama mereka, hanya berkaitan dengan urusan dunia? Tidak masalah, Allah Ta'ala, sepanjang tidak dikhawatirkan bahaya syubhat yang dilontarkan darinya. Sepanjang tidak ada kekhawatiran terus. Hatta kepada orang kafir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisnis, berjual beli, hutang piutang, gadai-menggadai dengan orang-orang kafir. Ad-dunya kulluha mata', ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Apa yang dimaksud dengan istri yang saleh? Dan bagaimana karakter istri yang salihat? Dan bagaimana sikap istri yang salihah ketika menghadapi berbagai macam ujian? Dan bagaimana sifat istri yang salihah ketika sang suami punya berbagai macam salah? Dan bagaimana sikap istri yang salihah ketika mengalami hidup apa adanya? Singkatnya, istri salihah adalah istri yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan taat kepada suaminya. Ketaatan kepada suami setelah iman dan takwa kepada Allah adalah syarat bagi seorang istri untuk menjadi seorang istri salihah, dan bahkan syarat untuk masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha
wa hasunat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannata min ayyi abwabil jannati sya'at. Apabila seorang istri, apabila seorang wanita telah salat 5 waktu, puasa sebulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Besarnya hak suami sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan aku boleh perintahkan seorang itu sujud kepada seorang yang lainnya, maka wanita yang akan aku perintahkan dahulu untuk sujud kepada suami. Ini luar biasa besarnya hak suami terhadap istrinya, melebihi hak orang tuanya sendiri. Dia harus lebih taat kepada suaminya dibanding orang tuanya sendiri. Kalau saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua, maka lebih besar lagi keridhaan Allah kepada istri tergantung keridhaan suaminya. Sebab hak suaminya lebih besar daripada hak kedua orang tuanya. Maka perhatikan gimana kedudukan kalian, wahai para wanita, di sisi suami kalian. Karena dia adalah sebab kalian masuk surga ataupun masuk neraka. Istri yang salehah adalah yang taat kepada suaminya, yang selalu membantu suaminya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan melalui suaminya, dan dia bersabar dengan berbagai kekurangan masalah yang tidak mampu dipecahkan oleh suaminya. Baik. Ini sifat seorang mukmin, antara sabar dan syukur. Bersabar ketika mendapatkan suatu kenikmat, suatu ujian, bersabar ketika mendapatkan suatu ujian, dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ustaz, keluarga saya bertahun-tahun menggadai sawah dengan sistem yang berlaku di masyarakat, yaitu penggadai menggarap sepenuhnya, biaya tenaga, ada hama atau enggak ada hama, dan hasilnya untuk penggadai. Yang punya sawah juga tidak peduli, dia tinggal jauh merantau di luar provinsi. Ini bagaimana? Kalau tetap riba, bagaimana yang sudah lewat? Ini termasuk riba, tidak diragukan lagi, ini termasuk riba dan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Solusinya adalah dengan bagi hasil, dengan usaha bagi hasil. Yakni siapapun yang mengelolanya, maka hasilnya harus dibagi. Hasilnya harus dibagi bagi pihak pemodal maupun pihak pengelola. Misalkan pihak pemilik, dia tetap mengolah sawahnya. Lalu orang yang memberikan piutang itu bukan sebagai pinjaman, tetapi orang yang memberikan pinjaman itu menanamkan modalnya, lalu hasilnya dibagi dua antara pengelola dan pemodal. Sebab kedua-duanya tidak berhak untuk mengambil manfaat dari sawah ini, baik pemilik karena dia sudah dalam gadaian, maupun orang yang memberikan pinjaman. Karena kaidah yang sepakati para ulama, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang kita mengambil manfaat darinya, maka itu adalah riba. Ini jelas. Dia meminjamkan sejumlah harta sebagai jaminannya adalah sawah, lalu dia mengambil manfaat dari sawah tersebut. Kalau mereka sistem bagi hasil, maka ada solusi. Jadi orang yang meminjamkan itu dia yang mengelola, lalu hasilnya dibagi dua, bukan dia makan sendiri, harus dibagi dua kepada orang yang memiliki sawah tersebut dengan pembagian yang biasa ada di masyarakat. Seperti misalkan bagi pengelola itu 60%, bagi pemilik 40%. Jangan sampai karena dia merasa sudah meminjamkan uang, lalu dia mau mengambil lebih dari apa yang biasa terjadi di masyarakat, dari pembagian yang biasa ada di masyarakat. Ini tidak boleh juga. Itu solusinya dengan bagi hasil. Siapapun yang mengelola, hasilnya harus dibagi antara pemilik maupun pemodal, ataupun yang pengelolanya. Jadi solusinya yang paling bagus, orang yang meminjamkan itu, dia mengelola sawah, lalu hasilnya dibagi kepada orang yang memiliki sawah tersebut, yang menggadaikan sawahnya. Adapun yang sudah lewat, maka dia harus memperkirakan kira-kira berapa bagian pemilik sawah tersebut, harus dikasih kepadanya. Itu haknya, harus diberikan kepadanya, itu haknya. Kalau tidak, berarti dia makan riba. Dia makan riba. Baik, Allahu a'lam. Ustaz berdoa mengambil dari ayat-ayat Al-Quran, kan banyak di surat boleh atau tidak masalah. Berdoa dengan mengambil doa-doa yang ada dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ada dalilnya kalau mayit sudah dimandikan diwuduin? Kebiasaan orang-orang kok begitu, dan orang sudah meninggal juga diakikahkan. Itu bagaimana Pak Ustaz? Yang benar itu, di dalam memandikan mayit itu dimulai dari anggota-anggota wudunya dahulu. Itu seperti diwudukan, lalu
disiram kepada seluruh tubuh. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'afiyah kepada para sahabat yang memandikan anak beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu'a minha." Mulailah dari bagian kanannya dan tempat-tempat wuduknya. Ini anggota tubuh wuduknya. Ini yang benar. Baru kemudian dihalkakan ke seluruh tubuh. Ustaz, di kampung saya dibiasakan baca surat Al-Fatihah untuk orang meninggal, syukuran pernikahan, hitanan anak, pokoknya dalam acara apapun pasti dibacakan surat Al-Fatihah, mencakup tawassulan di situ. Apakah ini ajaran Islam? Mau dijelaskan biar semua orang tahu. Ini termasuk bid'ah, tidak ada dalilnya mengkhususkan surat Al-Fatihah dalam acara-acara tertentu. Termasuk kebid'ahan, tidak ada dalilnya sama sekali. Ringkasnya, di dalam beramal hendaklah berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalil, jangan kita ikut mengamalkan hal tersebut. Baik. Pak Ustaz, sikap kita di dalam diam di negara yang bukan hukum Islam bagaimana? Kalau itu negara kafir yang sama sekali tidak menerapkan hukum Islam, maka jelas tidak boleh. Sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari orang yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Tapi kalau itu negara kaum muslimin, yang tinggal di situ adalah kaum muslimin, hanya saja sebagian hukum Islam tidak mereka terapkan, maka kita mengikuti sesuai hukum Islam. Kalau tidak sesuai hukum Islam, jangan kita ikuti. Tidak ada masalah tinggal di situ sepanjang kita masih bebas menjalankan agama kita. Baik. Ustaz, salawat apa ini? Baik. Ini salawat ada bacaan yang tidak jelas. Apa bisa diamalkan untuk bacaan sehari-hari? Intinya lihat apakah ada dalil atau tidak. Kalau kita belum tahu dalilnya, jangan diamalkan. Ana mau nanya, Nabi SAW bersabda kepada sahabat, jikalau kalian meninggalkan 10% saja, kalian akan binasa. Tapi umatku di akhir zaman, nanti apabila mengamalkan 10% saja, maka mereka akan berjaya di dunia dan akhirat. Dan karena inilah, jemaah tabligh berpedoman pada hadis itu, yaitu ada 2,5 jam per hari. 3 hari setiap bulan. Menurut pandangan salafi itu bagaimana tentang yang 10% itu? Baik. Yang pertama kita katakan, ini hadis riwayat siapa? Hadis sahih atau tidak? Baik. Kalau hadisnya sahih, apakah seperti itu yang dipahami Rasulullah SAW dan para sahabatnya harus mengkhususkan 2,5 jam per hari? Kenapa tidak seluruh jam? Kenapa tidak lebih dari itu? Atau kurang dari itu sesuai kemampuan? Nah, harus mengkhususkan 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, 4 bulan seumur hidup. Apakah pengkhususan itu berasal dari hadis yang sahih? Kalau hadis yang sahih, siapa dari kalangan sahabat yang mengamalkan seperti itu, persis seperti yang mereka amalkan? Walaupun sebenarnya ini bukan inti kesesatannya, tapi kesesatannya seperti yang sudah kita jelaskan, yaitu ajakan kepada kesyirikan dan kebid'ahan. Baik, Allah a'lam. Ustaz, insyaallah dalam furu'iyah sama dengan saya. Dalam furu'iyah sama dengan Ustaz. Saya bertanya, apakah tidak bid'ah kalau dalam penegakan hukum tidak sama dengan Rasulullah SAW? Yang dimaksud dengan bid'ah itu, apabila seorang mengada-ngadakan cara baru dalam beragama yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Penegakan hukum itu saja termasuk bid'ah. Kalau orang berpemahaman bahwasanya hukum di dalam sebagian masalah boleh mengikuti hukum Rasulullah SAW, lalu sebagian lagi boleh tidak mengikuti hukum beliau. Ini bukan sekedar bid'ah, ini bid'ah yang syirik. Ini bid'ah yang syirik sekaligus. Ini benar. Kita katakan ini bid'ah, bagian ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja orang yang melakukannya itu perlu perincian-perincian, dan kalaupun dia sudah benar-benar terjadi dalam kesyirikan dan kekafiran, apabila dia awalnya seorang muslim, maka itu juga tidak otomatis menjadi kafir, sebagaimana yang sudah kita jelaskan perincian-perinciannya pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Baik, barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini.